Halo ashab, marhaban, selamat datang ke channel aku, Mursyid in Story. Kenapa aku kasih channel ini dengan nama Story? Karena di sini nanti aku banyak berbagi cerita nih, pengalaman-pengalaman hidup aku selama aku pernah belajar di dunia pendidikan, terkhusus di pondok pesantren. Ya, untuk hari ini sorry ya, aku mau pakai masker dulu karena sekarang kan kita lagi tinggi-tingginya tuh COVID-19. Jadi teman-teman juga harus menjaga kewaspadaan diri kalian agar tidak kena virus tersebut. Jadi harapannya dengan aku pakai ini juga tidak mengganggu kalian kan. Kalian cuma mau denger cerita aku kan ya. Oke. Aku di sini mau berbagi cerita nih, pengalaman aku ketika awal-awal aku kan mau sekolah kemana, tapi lebih condongnya pengen mau masuk pesantren. Ini adik-adik yang mau meluruskan pendidikannya ke pesantren deh. Aku mau ngasih saran, biar nanti ashab-ashab sekalian tuh nggak salah milih pondok pesantren yang mana yang kalian masukin itu tuh bener-bener privilege-nya gede. Kelebihannya juga punya, kalian bisa mengembangkan diri kalian masing-masing sesuai dengan hobi yang kita punya. Aku ketika masuk pondok itu sebenarnya pertama-tama tuh bingung ya. Aku kan pertama kali setelah lulus dari SD itu kan ya udah lulus aja SD, terus gue minta saran ke orang tua tuh mau masuk kemana. Akhirnya orang tua ngomongnya ya udah pesantren aja. Ya udah diomongin mau masuk pesantren, otomatis kita kan harus nyari teman ya yang mau mondok pesantren yang mana. Karena di sini aku sendiri punya temen yang dia itu juga orang pondok, tapi salah tuh milih pondok karena kan nggak semua sekolahan yang berbasis pondok pesantren itu pendidikan yang ada di dalamnya atau sistem yang ada di dalamnya itu sesuai yang kita harapkan. Jadi ada pondok itu kan banyak tuh macamnya, ada pondok pesantren yang berbasis modern, ada yang salafi. Ashab-ashab sekalian tuh sebenarnya harusnya sudah memilah-milih pondok yang mana yang benar-benar mempunyai integritas tinggi untuk mengembangkan atau mengasah pola pikir kita. Jadi sebelum masuk pondok tuh kalian harus tujuannya apa dulu nih, mau masuk pondok, niatnya dalam hati itu apa dulu. Jadi harus benar-benar jelas. Yang kedua, kalau aku ngasih saran, kalian harus lihat profil pondok yang mau kalian masukin. Pondoknya ada berapa cabang, siapa sih orang-orang yang pernah keluar dari pondok tersebut, alumni-alumninya siapa. Jadi ketika kita mengumpulkan informasi tersebut, kita sudah tahu, kita sudah paham, oh ada kelebihan atau privilege lebih di pondok tersebut yang membuat kita tuh lebih interest untuk masuk ke dalam pondok tersebut. Nah, yang ketiga, kalau aku ngasih saran, itu kalian harus bertanya ke orang yang pernah masuk pondok tersebut. Kalian tanya tuh ke orang yang pernah jadi alumni pondok tersebut, contohnya, emang di sana ngapain aja sih? Emang di sana tuh apa sih sistemnya yang dipelajarin tuh apa sih? Kelebihannya tuh apa sih? Lo ngembang atau kan kita bisa ngeliat sendiri orang-orang yang lulusan dari pondok tersebut tuh kredibilitasnya gimana? Privilege-nya dia gimana? Di luarnya dia juga gimana gitu loh. Jadi harus banyak bertanya ke orang yang pernah masuk pondok tersebut. Oke, lanjut yang keempat ya. Yang keempat, biayanya berapa? Nominal per bulan berapa? Nah, jadi adik-adik atau ashab sekalian yang mau masuk pondok tuh harus tahu juga kita tuh di sana tuh per bulannya berapa. Kita harus mengecek fasilitas yang didapat dari pembayaran tersebut. Jangan sampai hak kita membayarnya segini gak dapat dengan apa yang harusnya kita bayar sesuai dengan jumlah tersebut. Ya benar, kalau aku ngomongin dari sekarang adalah ayo kita cek dulu kalau apa sih yang harus kita dapetin. Kalau seumpama per bulan kita ada dapat kaos atau ada dapat tersebut, ya kita harus meyakinkan hal tersebut memang benar-benar dapat. Jadi sebelum masuk pondok tuh, wow bener nih, gue semakin yakin dengan pondok ini karena fasilitasnya semakin oke gitu loh. Karena kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan nominal yang kita bayar. Oke, terus yang keenam, adik juga harus membandingkan satu pondok yang kita sukain tadi dengan pondok yang lain yang lebih gede nih eksistensinya. Kalau kalian masih bimbang, ya udah kita ambil 2 atau 3 profil yang menurut kita itu bagus deh. Kan tadi lihat profilnya, alumninya gimana, apa yang kita dapat, fasilitasnya apa, yang mana yang lebih murah. Kalau adik-adik lebih condongnya ke sini, kalau menurut aku mending diistikharohin aja, sholatin dari 3 pondok ini mana sih yang membuat kita tuh lebih condong ke pondok
condong untuk belajar maksud aku. Oke ya, terus yang ketujuh, kan langsung kita cek ke tempat ya. Jangan-jangan beda di fotonya kayak begini, yang aslinya malah kayak begini realnya. Di fotonya bagus, di realnya malah kayak begini gitu. Atau ada kemungkinan di fotonya bagus, malah realnya jelek. Sorry ya, maksud aku bukan jelek, yang tidak sesuai dengan gambarnya aja. Di fotonya jelek, malah keadaannya malah lebih bagus gitu. Jadi belum tentu foto itu menilai suatu lembaga itu jelek kalau kita belum ngecek langsung ke tempatnya. Karena foto itu kan bisa zaman kapan kita melihatnya belum tentu sekarang sama dengan apa yang ada di foto tersebut. Yang pertama kita nggak suka nih melihat fotonya, alah foto doang kayak begini jelek ah. Ketika kita langsung ke sana, oh ternyata bagus. Nah, terus yang kedelapan, siap deh bawa diri. Bawa diri untuk melatih diri kita jangan sampai kangen sama orang tua. Ya kangen pentingnya, mendoakan juga penting. Kita harus tujuan awal tadi apa? Kembali ke niatnya masuk pondok tuh mau apa sih gitu. Jangan sampai salah niat menurut aku tadi. Nah, hal itu mungkin yang menurut tips aku penting banget. Mungkin dari beberapa hal yang bisa aku sampaikan dari tips yang pernah aku jalanin sampai sekarang, aku udah mendapatkan lumayan banyak ya yang aku dapetin sebenarnya. Kalau aku ngasah-ngasah lagi, semakin banyak yang aku dapat nilai-nilai petuah-petuah pendidikan dan lain sebagainya yang sudah merajalela tuh di dalam diri aku tuh mendarah daging lah gitu loh. Karena ketika kita benar-benar mendapatkan pondok yang bagus atau masuk ke pondok yang tepat, berarti kita pun juga mendapatkan kelebihan yang bagus. Oke, ashab-ashab sekalian, terima kasih telah menonton video aku. Nanti kita kembali lagi ke channel aku dengan judul yang berbeda. Nanti aku tetap membahas tentang masalah pondok. Jangan lupa ya untuk subscribe, komen deh di bawah nanti, and like deh. Oke, teman-teman atau ashab sekalian, jangan lupa untuk membagi motivasi hari ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu loh. Bahasa Arabnya adalah laula ana famata. Thanks for your watching in the last I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.